Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kesempatan usaha waralaba. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Karisma Anggun beserta dua orang teman saya, yakni Fadika Zidaramana dan Deborah Evelina Sinuat. Nah, apa sih itu waralaba? Waralaba atau franchise ialah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Dalam hal ini, franchiser atau pewaralaba memberikan lisensi kepada franchisee atau terwaralaba untuk melakukan kegiatan pendistribusian barang dan jasa di bawah nama dan identitas franchiser dalam wilayah tertentu, di mana usaha tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan franchiser, dan franchiser memberikan bantuan atau asisten terhadap franchisee. Sebagai imbalannya, franchisee memberikan bayaran sejumlah uang berupa initial fee atau royalti. Selanjutnya terdapat 4 terminologi usaha waralaba. Yang pertama franchise kontrak atau yaitu perjanjian hukum antara pewaralaba dan terwaralaba. Yang kedua ada franchise yakni hak-hak istimewa yang diatur dalam perjanjian-perjanjian waralaba. Yang ketiga ada franchisor atau terwaralaba yakni pihak yang mendapatkan hak untuk menjalankan usaha waralaba yang kekuasaannya dibatasi berdasarkan perjanjian dengan pewaralaba. Dan yang terakhir yakni franchisor atau pewaralaba yaitu pihak yang memiliki bisnis dan menjual hak waralaba kepada terwaralaba. Selanjutnya terdapat beberapa model waralaba. Yang pertama yakni analisis potensi diri, yakni untuk perlunya melihat kesiapan dari segi waktu, fasilitas, serta modal. Yang kedua ialah analisis merek atau haki. Pastikan bahwa merek betul-betul terkenal dan buktikan mengenai hakinya. Yang ketiga ialah analisis pasar. Pastikan bahwa usaha waralaba memiliki sistem format pemasaran yang mantap, teruji dan tahan terhadap krisis, minimal berumur 5 tahun. Yang keempat ialah analisis profit dan prospek. Sebaiknya sudah memiliki ciri khas, keuntungan terbukti dan selalu meningkat. Adanya SOP dan mengenai prospek di masa depan tidak diragukan lagi. Dan yang kelima ialah analisis support, yakni sistem manajemen yang diterapkan harus dapat dengan mudah untuk dipelajari dan diaplikasikan. Yang keenam ialah analisis pendanaan, BEP, serta resiko, yakni perhitungan biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Beberapa langkah pengembalian modal. Selain itu, perlu juga analisis mengenai bagaimana untuk mengetahui dan menanggulangi resiko yang terjadi dan yang akan terjadi. Selanjutnya terdapat evaluasi dan pemilihan waralaba. Fase yang pertama ialah fase investigasi. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama ialah pembuktian bahwa waralaba tersebut menguntungkan. Yang kedua yakni proyeksi cash flow, yakni mencangkup beberapa masukan tiap hari, minggu, bulan, serta seterusnya. Yang ketiga, meneliti keunikan apa yang dimiliki sehingga tidak mudah untuk ditiru. Dan yang keempat yakni mengkaji petunjuk teknis atau juknis serta SOP dan mencangkup dokumen yang diberikan oleh pewaralaba kepada terwaralaba. Yang kelima, memastikan adanya hak paten. Banyak bisnis yang belum dipatenkan tetapi sudah diwaralabakan. Hal ini tentu akan merugikan karena banyak hal akan mudah ditiru dan sangat berbahaya jika kelak hak patennya dipegang oleh orang lain. Yang keenam, ada kontrak. Tanyakan isi kontrak atau perjanjian waralaba secara lengkap dari pewaralaba guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Fase yang selanjutnya ialah fase evaluasi. Dengan melakukan evaluasi pada 6 langkah di fase investigasi, jika dimungkinkan dapat berkonsultasi pada ahli hukum atau pihak yang berkompeten. Serta fase yang terakhir ialah fase pemilihan. Yang pertama, pilihlah waralaba yang cocok dengan waktu, fasilitas, dan modal. Yang kedua, pilih waralaba yang paling serak dengan perasaan, kepercayaan, kemauan, hobi, atau hal-hal yang baik secara individu maupun lainnya. Selanjutnya ini pembukaan atau startup. Yang pertama yang kita lakukan ialah training. Seberapa lama training yang diberikan kepada Anda dari pihak pewaralaba. Yang kedua ada marketing, yakni strategi pemasaran bagaimana yang akan diberikan kepada Anda dari pihak pewaralaba. Serta yang ketiga ialah team force, yakni memastikan apakah ada tim inti dari pewaralaba pada saat awal pembukaan. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis waralaba. Yang pertama ada waralaba dagang dan produk atau product and trade name franchise, yaitu bantuan-bantuan hak menggunakan atau menjual nama dagang dan produk yang telah dikenal luas. Yang kedua, ada waralaba unit tunggal atau single unit franchise, yaitu waralaba yang paling sederhana dan paling banyak digunakan karena kemudahannya. Pewaralaba memberikan hak kepada terwaralaba untuk menjalankan usaha atas nama usahanya dengan panduan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Terwaralaba hanya diperkenankan untuk menjalankan usahanya di sebuah gerai yang telah disepakati. Yang ketiga ada waralaba format bisnis atau bisnis format franchise, yaitu menyediakan seluruh sistem-sistem pemasaran dan petunjuk yang terus-menerus dari pewaralaba. Yang keempat yaitu ada waralaba dukung-mendukung atau piggyback franchising, yaitu
operasi suatu waralaba retail dalam fasilitas fisik atau bangunan toko terwaralaba. Yang kelima ada waralaba pemegang lisensi pemilik atau master license, yaitu perusahaan independen atau individu yang bertindak sebagai agen penjualan produk dengan tanggung jawab untuk menemukan terwaralaba baru dengan batasan suatu teritorial khusus. Yang keenam ada waralaba kepemilikan multi-unit atau kelipatan atau biasa disebut multiple unit ownership, yaitu mengangkat penerima hak atau terwaralaba tunggal untuk memiliki lebih dari satu gerai waralaba atau dapat membuka beberapa gerai dari perusahaan yang sama. Dan yang terakhir yaitu waralaba pemegang wilayah atau area developer, yaitu perorangan atau perusahaan yang memperoleh hak untuk membuka beberapa gerai waralaba dalam wilayah yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu prinsip dasar usaha waralaba. Prinsip dasar atau syarat utama dalam pelaksanaan usaha waralaba antara lain yang pertama, pewaralaba hidup dari royalti. Yang kedua, pewaralaba harus memberikan informasi yang tepat. Yang ketiga, harus memiliki jaringan yang besar. Yang keempat, distribusi bahan baku harus dijaga. Yang kelima, harga beli terwaralaba lebih murah dari harga jual pewaralaba. Yang keenam, menyukai bisnis yang dibelinya, berkomitmen dan percaya diri. Yang ketujuh, bekerja keras dan berpengabdian. Yang kedelapan, terwaralaba terlibat langsung dalam usaha pengelolaan. Yang kesembilan, penggabungan bukan mencari kambing hitam. Yang kesepuluh, memahami bahwa pasti ada resiko dalam usaha. Yang kesebelas, memahami keunggulan dan kelemahan. Yang kedua belas atau yang terakhir yaitu kemampuan manajemen yang memadai. Selanjutnya yaitu pro dan kontra mengenai waralaba. Yang pertama, pro waralaba karena kemungkinan suksesnya lebih tinggi, merek dikenal luas, adanya pelatihan, percepatan perluasan usaha, promosinya bersama, jaringan distribusi, motivasinya tinggi, dan juga adanya bantuan pendanaan dari pewaralaba. Sedangkan yang kontra waralaba karena biayanya tinggi, pembatasan pada operasi bisnis, kehilangan kemerdekaan, kewenangan gerai di tangan terwaralaba, perlu adanya perubahan paradigma, dan adanya proses yang lebih birokratis. Yang selanjutnya yaitu pro dan kontra mengenai membeli waralaba. Yang pertama yaitu yang pro membeli waralaba. Berdasarkan sistem operasi, sistem yang dikembangkan oleh pemilik waralaba yang memungkinkan bisnis untuk direplikasi dengan mudah oleh franchisee. Ini termasuk prosedur dan metode operasi yang standar. Dengan mendapatkan sistem operasi yang sudah mapan, berarti tidak harus memulai dari selembar kertas kosong yang menciptakan segala sesuatunya sendiri untuk bisnis. Yang kedua yaitu berdasarkan program pelatihan formal. Franchisor yang baik memberikan pelatihan yang baik untuk franchisee. Ini biasanya termasuk pelatihan gaya kelas di kantor pusat perusahaan. Waralaba diajarkan hal-hal seperti prosedur prapembukaan, operasi harian, teknik pemasaran, praktik perekrutan, penggunaan perangkat lunak, dan masih banyak lagi. Biasanya ada juga pelatihan di tempat tepat di lokasi franchisee yang baru. Yang ketiga ada rencana pemasaran dan periklanan khusus. Sebagai bagian dari rencana bisnis umum, pemilik waralaba akan memiliki rencana terperinci dan terukur yang memungkinkan pemegang waralaba untuk segera memasarkan produk atau layanan mereka. Inilah yang tampak seperti rencana pemasaran waralaba. Satu tren baru yang pemasaran waralaba melibatkan solusi otomatis yang dirancang untuk membantu pewaralaba di tingkat lokal. Selanjutnya yaitu berdasarkan jalur suplai produk atau daya beli. Ketika pemilik waralaba membeli produk yang akan digunakan atau dijual oleh franchisee, ada diskon yang terlibat karena pemilik waralaba benar-benar membeli barang-barang ini atas nama sejumlah besar pewaralaba. Pemilik waralaba memiliki daya beli yang massal. Hal ini membuat sulit bagi bisnis independen untuk bersaing dalam harga dengan franchisee. Yang terakhir yaitu berdasarkan staf pendukung. Biasanya berbasis di kantor pusat perusahaan franchisor. Staf pendukung dengan membantu franchisee dengan masalah apapun yang mereka alami. Area pendukung ini meliputi pemasaran, teknologi, penjualan, real estate, dan operasi. Beberapa pemilik waralaba memiliki perwakilan lapangan yang pergi keluar untuk mengunjungi dan membantu pewaralaba di lokasi mereka. Selanjutnya, saya Deborah Evelina Sinurat akan melanjutkan presentasi mengenai kontra membeli waralaba. Yang pertama, dari segi aturan. Bagian dari daya tarik model bisnis waralaba tentu saja sistem. Agar sistem berfungsi dengan benar dan efektif, pengguna sistem harus mengikutinya dengan seksama. Manual operasi waralaba berisi halaman dan halaman peraturan yang harus diikuti oleh franchisee.
Misalnya, jika kita berinvestasi dalam waralaba Best Coffee Digital, kita harus membuka hari dan waktu tertentu. Kita juga harus membeli dan menggunakan teknologi yang telah dipilih oleh pemilik usaha waralaba. Segala sesuatu yang kita perlukan akan diberitahukan kepada kita sebelum kita menandatangani kontrak waralaba. Selanjutnya, dari segi dokumen hukum yang rumit. Semua pemilik waralaba yang terdaftar di Amerika Serikat harus memiliki dokumen pengungkapan franchise atau FDD. Semua pembeli waralaba harus disajikan dengan FDD sebelum mereka diizinkan untuk membeli bisnis waralaba. Ada 23 item yang tercantum dalam dokumen ini, termasuk informasi spesifik tentang eksekutif waralaba, litigasi, biaya awal, kewajiban waralaba, bantuan franchiser, dan informasi tentang pemilihan lokasi, pembatasan wilayah, dan banyak lagi. Selanjutnya, dari segi manajemen reputasi. Reputasi lokal kita hanya sebagus pemilik waralaba kita. Jika merek waralaba mengalami masalah, kita mungkin akan menderita di tingkat lokal. Contoh kasus, video yang sangat menyenangkan bahwa 2 karyawan dari waralaba Domino Pizza lokal difilmkan. Telah diposting di YouTube pada tahun 2009, keadaan menjadi sangat buruk sehingga Presiden Domino's memutuskan untuk memfilmkan permintaan maaf dan memasangnya di YouTube sendiri. Domino's waralaba pasti dipengaruhi oleh publisitas negatif ini. Selanjutnya, keterbatasan pada penawaran produk atau layanan. Jika seorang franchisee memiliki waralaba seperti Sign Now, ia hanya diperbolehkan untuk menjual tanda, spanduk, dan materi tanda terkait. Jika franchisee ingin menambahkan layanan pembersihan jendela ke bisnis, jika tidak ada perjanjian waralaba, maka itu tidak akan diizinkan. Selanjutnya, sisi positif waralaba. Yang pertama, bagi pemilik franchise atau franchiser. Yang pertama, sistem usaha dapat berkembang cepat dengan menggunakan modal dan motivasi dari pemegang franchisee atau franchiser. Yang kedua, suatu wilayah pasar atau suatu pasar yang baru mudah dikembangkan karena nama dan citra pemilik franchise atau franchiser dapat meluas dengan cepat melalui unit-unit usaha franchise. Modal untuk memperluas usaha lebih kecil karena sebagian besar biaya untuk mendirikan unit usaha baru dipikul oleh pemegang franchise. Yang kelima, unit usaha yang dikelola oleh pemiliknya sendiri jelas memiliki motivasi yang kuat untuk memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan. Yang kelima, franchiser tidak banyak membutuhkan karyawan, kantor pusat jauh lebih ramping daripada kantor pusat suatu perusahaan yang memiliki jaringan cabang-cabang milik sendiri. Kemudian, daya beli kelompok usaha secara keseluruhan meningkat setiap kali dibuka suatu unit usaha franchise yang baru. Yang ketujuh, kehadiran kelompok usaha dalam pasar terasa. Setiap kali dibuka usaha franchise yang baru, selain itu banyak dana dapat dihemat karena promosi dan periklanan dapat dilakukan sebagai satu kelompok. Lalu yang kedelapan, hasil belum terlihat 1-2 tahun pertama karena pengeluaran masih besar, tetapi dalam tahun ketiga atau keempat dan selanjutnya pengembalian investasi akan cukup tinggi. Selanjutnya, sisi positif bagi pemegang franchise atau franchisee. Yang pertama, kemungkinan berhasil lebih besar dibandingkan jika memulai usaha dengan tenaga sendiri, serta nama atau merek dagangan sendiri yang masih baru. Yang kedua, franchisee sebagai pemilik unit usaha bersangkutan bebas berkarya dalam lingkungan yang telah rapi dan stabil. Lalu yang ketiga, franchisee memiliki kemudahan dalam membeli sediaan sebagai anggota dari kelompok yang besar. Yang keempat, franchisee dapat memanfaatkan produk baru yang dikembangkan oleh bagian penelitian dari pihak franchiser. Lalu, franchisee dapat memanfaatkan pelayanan berupa petunjuk di bidang keuangan dan manajemen dari pihak franchiser serta bantuan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang keenam, franchisee turut menikmati reputasi, kekuatan, dan keharuman nama dagang atau merek dari franchiser. Lalu yang ketujuh, franchisee dapat memanfaatkan paket-paket keuangan yang mungkin disediakan oleh franchiser dalam sistem perbankan. Kemudian, franchisee menikmati pelatihan-pelatihan yang diperlukan dari pihak franchiser. Lalu yang terakhir, franchisee dapat bekerja dengan menggunakan sistem yang sudah mantap, prosedur dari pedoman operasi yang sudah standar, sehingga dengan demikian tidak perlu bersusah payah menciptakan suatu strategi pemasaran baru atau sistem manajemen baru yang sama sekali beruji kehandalannya dalam praktik perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya, sisi negatif waralaba. Yang pertama bagi pemilik franchise atau franchiser. Yang pertama, franchiser tidak dapat mendikte franchisee, di mana jika ia ingin mengadakan perubahan, ia harus berusaha memotivasi franchisee agar mau menerima perubahan bersangkutan. Yang kedua, harapan franchisee sering terlalu tinggi mengharapkan cepat mendapat untung yang besar, sehingga franchiser harus berusaha keras untuk menurunkan harapan yang tinggi tersebut. Lalu yang ketiga, franchiser tidak dapat mengadakan perubahan dengan cepat, terutama jika melibatkan tambahan biaya. Perubahan biasanya harus dilakukan melalui musyawarah dengan pihak franchisee. Yang keempat, jika pemegang franchise atau franchisee yang dipilih tidak tepat, maka akan dapat menghancurkan reputasi dari franchiser.
Lalu yang kelima, sistem franchise adalah suatu ikatan jangka panjang, sehingga franchiser tidak dapat begitu saja mengakhiri kegiatan franchise secara sepihak tanpa alasan yang sah. Selanjutnya, sisi negatif bagi pemegang franchise atau franchisee. Yang pertama, adanya keterikatan pada franchiser, di mana jenis produk yang dapat ditawarkan oleh pihak franchisee biasanya terbatas dan sangat bergantung pada prestasi franchiser. Yang kedua, biaya harus dikeluarkan untuk menjadi pemegang franchise atau franchisee tidak sedikit karena harus membayar uang pangkal dan royalti sehingga dapat mengakibatkan hutang dari pihak franchisee kepada pihak franchiser. Yang ketiga, franchisee adalah bagian dari lingkungan tertentu sehingga ia tidak bebas lagi dalam menjalankan usaha, ia harus memenuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh franchiser. Lalu yang keempat, franchisee kadang-kadang diwajibkan untuk mencapai tingkat prestasi tertentu, misalnya tingkat penjualan tertentu yang biasanya cukup tinggi. Berikut merupakan daftar referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi kelompok kami. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.